Assalamualaikum dan selamat bergabung kembali. Tambahkan sedikit, Alkitab is referring to the Quran, but it's translated as law because the Quran at that time, because the Quran consists of law and it was not in the form of book yet. Iya, anak kira ini ya, cocok. Book. Tambahin Oh, a book. sama yang consist kurang S. Consist. Gini. Gitu, Kak Nur? Ya. Oke. Perkara al. Oke. Terakhir, kita setuju ini adalah hal. Jadi kemarin juga dijelasin sama Kak Lisa ya. Gimana itu meskipun ada yang ingat di grup? Although, oh karena dia emphasis. Lah. Jadi although. Oh, ini sebelumnya ada kayak gini. Oke. Siapa lagi yang belum? Ini Kak Aisyah belum ya? Belum. Oke, silakan Kak. Wow, hariah itu ini terjemahan ya? Iya. Wow, apa? While also. While. Oke. Nanti kita ini although-nya nanti ya. Satu persatu. Oke. If In mukhaffafah mereka bilang kan al mukhaffafah. Jadi itu in yang kayak kesingkatan, kependekan dari inna harf nasab. Inna huruf nasab. Tunggu, certainly. Yes. Certainly. Kanu, they were. Min, from. Qablu, before. Lamul taukid, certainly. Oh, truly bisa juga ya. Yeah, truly. Fi, in. Dollar. Sesat. Apa bahasa Inggrisnya? Lupa dollar. Iya, apa dollar? Dollar. Lost. Loss, iya. Loss. Kok guidance? No. Mubin. Nyata. Clear Bahasa ya. Inggrisnya clear. Iya, clear. Ini lost apa? Dollar? Tadi aku bilangnya misguidance, bukan Misguidance. guidance. Iya. Oh, misguidance. Atau mislead. Apa ya? Tapi cocok sih, Los. Apa? Enggak, tunggu. Lebih gampang. Tunggu, itu kemarin berbeda kan? Kalau mislead berarti ada seseorang yang apa mengarahkan dia gitu. Nah ini diskusi kita kan sesat secara umum, sesat secara legis, sesat secara umum. Go astray. Ya, Ustadz juga suka translate-nya ini ya, go astray, bukan misguidance. Kalau ini terjemahannya apa? Error.
Dolal error karena masdarnya. Oke. Gak apa kita pakai error aja nggak apa-apa. Masdar dari to go astray. Oke. Dolalin mubinin. Jadi Dolalim mubinin, clear error. error. Jadi ajar wa majrurnya in. Biasa aja ya, nggak ada tambahan. Iya. Oke. Nah ini min qablu. Much before. Loh. Kenapa? Oke. Much before. Enggak from? Enggak. Gimana tuh? From before bisa juga ya? Iya. Ada tepat yang itu enggak, yang ada yang tepat sebelumnya, ada yang jauh sebelumnya. Iya. Tapi aku lupa. Ini sebenarnya ada dua opsi gitu ya kan. Kemarin pembahasannya kan seperti itu. Kayaknya ada di atas ini ya. Nah ini ya. Mean that comes with qabl or ba'd has two contradictory meanings. Right before or after or way much before after. Nah, jadi dia hanya mengatakan ini tanpa apa namanya harokat di qabelnya. Kayak min qabel. Bisa min qabli. Artinya kalau min qabli ada mudhof ilaihnya. Seperti itu. Iya. Nah, kayak normal gitu. Jadi bisa dua kemungkinan. Right before atau much before kan. Nah, sekarang pertanyaannya untuk di ayat ini yang mana? Yang right before or much before? Kemudian di ayat ini pakainya min qablu. Ya. Nah, qablu itu sendiri menandakan bahwa dia tidak punya mudhof ilaih, ya kan? Makanya dia rofa. Dan Ustadz bilang ketika seperti ini menandakan much before. Gitu. Nah, dari rofanya udah much before. Jadi kalau menurut Hana untuk min qablu kayaknya way much before. Itu bukan right. Kak tahu kalau teman-teman bagaimana? Qablu itu dia qablu karena tidak punya mudhof ilaih atau karena mudhof ilaihnya ada tapi tidak disebutkan. Karena tidak punya mudhof ilaih. Menandakan ada jarak yang sangat jauh di antara ini. Kejadian yang ini maksudnya jauh sebelumnya yang kita nggak tahu kapan tepatnya seperti itu. Iya. Belum. Itu dalam kisah Nabi Ibrahim kalau nggak salah di situ. Hana lupa tapinya di mana, coba lihat. Kalau mau dilihat boleh. Kayaknya di advance ya. Advance Nahu. Quran Time.
Kurang 3D lagi padahal nih. Bisa di-share. Ditunda terus nyambungnya. Kayaknya ini deh. Bukan. Oh, ini. Oh, bukan lagi ya. Nggak tahu Hana, lupa di mana. Nanti kalau ketemu Hana share. Yang intinya itu ya. Kalau qablu berarti jauh sebelumnya. Nah, atau kalau teman-teman punya opini yang lain silakan. Yang bikin dia jauh itu minnya Kak Hana. Iya, kan dari min itu ada dua kemungkinan kan. Right before atau much before. Jadi mana nih yang kita pakai? Right before atau much before? Gitu kan pertanyaannya. Jadi berdasarkan qablu tadi lebih ke much before. Kalau ini Hana gitu tadi kan. Oh, tunggu Ustadz. Kita sambung lagi. Iya, mungkin dia nggak tahu. Iya, maaf baru lihat gak ada Ustadz. Oke. Nah, gimana teman-teman? Ya, masuk lagi Tat. Kalau kita 2 kali. Much before. Oke ya. Hmm. They were. They Oke, semuanya. okay. Well, sir. Kecil banget. Mhm. From-nya nggak dipakai ya Kak Hana? From much before enggak ya? Memang begitu ya? Nggak tahu bahasa Inggris ini, masalah bahasa Inggris gimana, dipakai atau enggak? Kak Nur, Oke, kayaknya. pakai. Oke. Kak Aisyah. While certainly Mhm. they were from much before. Way much before. Like this. Well, certainly they were from. Yeah. Mhm. Hmm. Ini Well, ceruli certainly aja nggak? Kalau 2 certainly-nya kayak iya, truly in a clear error. pakai A. Iya. Oke. Ada yang mau didiskusikan di sini? Mau tanya aja. Mhm. Kan di sini kan while certainly they were from away much before. Truly in a clear error. Menurut saya sebelum pada saat Rasulullah sudah ada pun mereka juga masih error juga. Makanya didatangkan Rasulullah. Ya kan? Bukan away from before aja. Di saat Rasulullah masih ada pun mereka masih error juga. Jadi maksudnya bukannya salah, cuma maksud saya cocok yang tadi kita baca itu bisa yang baru-baru, bisa yang sudah lama. Oh, mungkin mulai Kan? dari yang dahulu kala mungkin awal. Sampai saat itu. Oh ya, oke. Tapi Jadi mungkin kayaknya pengertiannya kalau seperti itu ya. Kalau pakai were mungkin gimana? They have been mungkin?
Gimana tuh bahasa Inggrisnya, Kak Nur? Iya, were. Mm. Kalau were itu maksudnya gimana sih Kak Nur? Masih berlangsung ya? Dulunya kalau were itu kan past. Ah, Hmm. jadi gimana dong? Much before. Sorry. Aku justru pengen kok ini kalimatnya kayak kebolak-balik sih. Kalau kayaknya secara normalnya they were truly in clear error from way before gitu. Apa itu ada semacam ikhtisasnya nggak sih? Tapi itu bukan ya? Oke, kita lihat dulu. Ini wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dua-duanya adalah muta'alliq. Jadi Ya, Hana kira boleh bolak-balik ya. terjemahannya bisa tidak Hmm. ada ikhtisas segala macam. Jadi gimana versi Kak Nur? While certainly they were in clear error from way before. Soalnya kalau dalam bahasa Inggris yang atas itu kayak mensoroti way before-nya gitu deh. Kok normally in Indonesia. Yang atas yang from way much before truly in a clear error. Bisa diulangi sekali lagi, Hana belum mengerti. Kalau dalam bahasa Inggris Aha. yang pertama itu kayak menyoroti from way much before-nya soalnya. Tapi nggak tahu kalau dalam bahasa Arab begitu juga ya. Hana kira apa namanya? Equal. Karena Wow. dua-duanya kan muta'alliq ya. Oke, sekarang kita coba kedua-duanya ya. Yang pertama begini. Oke. He is the one who appointed among the unlettered a messenger from themselves. He reads upon them his miraculous signs and purifies them and teaches them. Harusnya ini ya, tinggalin he-nya lagi ya. And teaches them law and wisdom, while certainly they were from way much before. Coba dihapus dulu way-nya, terlalu banyak ya. From much before, truly in a clear error. Oke, ini yang pertama. Kemudian, well, certainly they were in clear error from much before. Nah, he is the one who appointed among the unlettered a messenger from themselves. He read upon them his miraculous signs and purifies them and teaches them the law and wisdom. Well, certainly they were truly in a clear error from much before. Jadi pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara dua terjemahan ini? Oke, sambil dipikirkan, Hana akan copy yang Sahih Internasional ya. Bisa kita bandingkan. Oke. It is he. Oh, ada emphasis-nya di sini. Who has sent among the unlettered a messenger from themselves, reciting to them his verse
and purifying them and teaching them the book, the Quran and wisdom, the Sunnah, atau they were before in clear error. Wait, wait. Kalau dari sini, kalau yang punya kita itu yang purifies them-nya itu Nabi Muhammad, tapi kalau yang punya Sahih Internasional yang purifies itu tetap Allah. Masa? It is Allah. Kenapa? Reciting to them his present. It is he who sent among the unlettered a messenger from themselves, reciting reciting to them his verses. A messenger from. So reciting siapa yang membaca ini? Kalau reciting itu messenger. Karena ada N berarti purifying juga. Tapi kalau sentence-nya kayak gitu, N-nya itu kayak N dari yang sent. Oh. Oh no. Dan kita? Oh, kita pakai titik. Oh, kita bisa jadikan karena ini sifat who reads, who recites ya, supaya nggak ada ini apa kekeliruan, kebingungan. Who recites upon them. And then, oke, jadi ini bisa interpretasinya bisa dua jadinya ya kalau seperti ini. Gitu. Kemudian yang kedua menekankan it is he, kayak menekankan Allahnya itu, ya kan? Iya. Kenapa? Dari apanya ya? Si. Huwaladzi. Oh, karena ada huwa ya ampun ketinggalan. Oh, tunggu. Tapi huwanya sama alladzi kan sama ya. Oh, ini mubtada khobar. Wait. Al-Aziz the one who kan? Iya, tapi huwanya harus diterjemahkan juga. Ya, kita lihat dulu. Oh, gitu. Tar. It is he. Tar. Silakan teman-teman di. Wah. Jadi dia, terus dialah yang gitu ya. 2 kali dianya. Iya, makanya pakai itis ya. Ladinya itu sih kalau aku bilang kalau misalnya cuma mau he is doang kan cukup cukup nggak pakai cukup pakai jumlah gimana? Huwa ba'asa gitu. Ya langsung bahasa aja, nggak usah pakai huwa lagi. Jadi cuma tinggal pakai jumlah fi'liyah aja. Tapi ini dibikin jumlah ismiyah gitu. Terus bahasa juga itu kan pakai he juga di situ. Makanya kalau misalnya nggak pakai penekanan, dia cukup langsung bahasa aja, bahasa fi ummiyina. Tapi kalau ini kan dibikin jumlah ismiyah, jadi Ada huwa huwanya. alladzi ba'atsa. Wow, keren ya. Kita bikinnya sudah betul. Ternyata masih tersembunyi. Masih kurang jeli kita. Waladzi ba'asa. Kayaknya memang 2 di sini. Halo, kok sepi? Halo.
Iya. Saya mute, sorry. Oke, jadi gimana? Yang harus kita rubah di mana? Jadi karena Huanya Allah dua, Kak Hana. Jadi kalau seharusnya mau tanpa 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 apa namanya tanpa emphasis itu cukup dengan jumlah fi'liyahnya aja kan cukup ba'atsa fil ummiyin bla 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 bla. Tapi karena ini dibikin jumlah ismiyah jadi ada huwa alladzi itu yang bikin emphasis kalau menurutku sih begitu sepertinya. Iya, terus tadi Kak Hana bilang huanya harus diartikan juga. Nah, huanya ini ada dua di sini. He-nya di sini ada dua. Jadi cocok kalau it is huwa. It is he, maaf. Wah, Halo? suara. Ya, kedengaran? Iya. Iya. Ya, maksud Hana jadi huwa yang dua itu yang ini sama yang di dalam sini. Mm. Gitu. Oh, kalau Iya. menurut Hana malah di al-lazi juga huwa. Karena Iya. satu M juga. Masalahnya ini kan match. Ya, jadi nggak perlu disebutin keduanya. Hmm. Seperti ini kan the one who. Jadinya seperti itu. Kayaknya ini translasi normal dan penggunaan bahasa. He appointed. He is. Kenapa ya? Oke, jadi mau ditukar ini? Kayaknya dengan mengatakan he is the one who juga udah ada emphasisnya di situ ya. Yang anu tadi ada the one who-nya enggak? Iya. Oh enggak, it is he. It is he who has. Iya, Lebih cocok ini deh. It is ini he. ya. Kalau saya. Nggak Oke. tahu teman-teman. Tapi sama sih kalau di kita kan udah ada emphasisnya tuh the one who. Iya. Kalau di terjemahan yang tadi itu it is he gitu kan. It is he. Oh, Sama jadi nggak? bedanya gini. Ini kayak mubtada khobar gitu maksudnya. Iya. He is like explain who is he? He is the one who. Kalau ini it is he kayak menunjuk dia. Dia gitu. Jadi meskipun dua-duanya ada emphasis, tapi nuansanya tetap berbeda. Kalau yang di Harusnya bawah itu kedua. apa tuh grammarnya? Yang mana? Mubtada khabar juga itu. Iya, ini gambarnya. He who has sent, he who has sent. Kalau Ustaz, mau tahu enggak kalau Ustaz? Ustaz Iya. Noman Alikan. He is the Hmm. one who. He is Yeay. the one who. Iya kan. He is Oke. the one who. Iya tuh kayaknya cocok. Ada ini fullnya. He is the one who. He is the one who raised within the unlettered people messenger Raised. from them who reads on to them his Wait, miraculous saya sign. Tunggu enggak. Sorry. Oh, ditulis ya? Oh, I'm sorry. Aku kira cuma didengar. Aku nervous bacanya. Jadinya terlibat-libat. bagus, nggak apa-apa. He is Oke. the one Yes, who the one raised who. within the unlettered people Mhm.
a messenger from Okay. them Mhm. who reads unto them his miraculous bagaimana sih bacanya? Miracle. Iya. Miraculous. Pede Miraculous aja, sign. Kak. Mhm. Kayak Hana tuh. Soalnya ada Kak Nur di sini ya kan. Coba. Eh, terus purifies them. Oh, nggak pakai N. Ya, Oh, nggak. N-nya Oke. setelah itu. Purifies them and teaches them the law and wisdom. Oh, pakai the. Low. Iya, the law and wisdom. Oh, Ada sambungannya ketinggalan nggak? the-nya. Iya, iya, ada Terus dong. while they certainly were from before truly in obvious misguidance or mislead. Why? Obvious guidance. Ustadz gimana sih? Pakai misguidance ya? Nah lo. Oke, setidaknya oke, betul. Sama, he is the one who appointed and raised. Iya Oke, memang kalau maybe bahasa biasanya raise ya. Karena kan nanti kalau biasa ada kan Allah membangkitkan kita. Bahasa Oh Bahasa ya, juga itu. Iya, Mm-mm. bahasa juga itu kalau nggak salah. kita ganti ya. Raise, kayaknya lebih make sense juga. Itu raise. Raise. Oke, sampai ke atas dong salahnya nih. Bukan salah, maksudnya Berbeda. send out. Ya, Bahasa halus aja kan. ya, ya, Kita lama loh ini kerjanya. betul. To raise, oke. Ustadz Nauman ya. Cek deh sekali lagi Bang Asa ada nggak artinya to raise? Bang Asa. Oke. Bahasa. To send out, to forward, to delegate, to evoke, to awaken, Itu awaken ya. resurrect. Mbak Res. Mirip. Oke lah, nggak apa dari guru kita. Dan kayaknya lebih banyak di translate raise ya, to raise ya. Oke, nggak apa-apa. Kayak kedengeran lebih gimana gitu. To raise among the unlettered. Oke, nggak ada dibilang ini kayak special meaning. He is the one with him. Oke, masalah and purifies them. Oke, karena wow itu mungkin wow atau dan kadang-kala dipakai ini ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan bisa pakai koma. Koma. Oh, ya, sama gitu ya. While certainly they were from much before. From before, jadi nggak tulis much-nya. Oke, truly in a obvious misguidance. Oh, Nggak ditulis, mungkin maksud Ustaz ini nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Karena memang artinya seperti itu. Cuma hanya orang yang memahami grammar, yang belajar aja yang mengerti. Oh, tapi arti kalau diartikan memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat bahasa Arabnya, baru kita ngerti ini maksudnya ya ada emphasis atau enggak. Tapi kalau diartikan memang seperti ini. Saya kira seperti itu. iya. Makanya Ustaz nggak tambah-tambah.
Hmm. Kemudian tadi pembahasan Kak Nur, gimana Kak Nur? Di antara dua ini, eh, menurut Kakak mana? Ya itu tadi, tapi itu kan aku nangkepnya dalam bahasa Inggris ya, nggak kayak nggak nyebutin itu dulu. Kak Nur, tunggu Halo? putus-putus Kak Nur. Ya, coba sekali Halo? lagi. Ya aku sih cuma ngelihat dari bahasa Inggrisnya aja feelingnya nggak lazim gitu kalau they were from much before truly include kayaknya normalnya, tapi nggak tahu juga ya feel-nya kok kayak kebalik gitu deh. Hmm. Dari segi bahasa Menyoroti. Inggris. Jadi kayak menyoroti itunya duluan, clear from much before-nya itu kayak disorotin gitu. Mm-mm. Bahasa Indonesia gitu juga nggak sih? Mereka Kak- dari sebelumnya itu udah error sama Oh gitu. mereka error dari sebelumnya sih. Kayaknya kok kalau darinya itu duluan tuh ada penekanan gitu. Hmm. Kalau di bahasa Inggris dan di bahasa kita. Menurutku sih ya. Nggak tahu deh kalau yang lain gimana tuh. Dari dulu emang. Oh, bisa juga penekanannya gini. Sedangkan mereka dari dulunya benar-benar berada dalam kesesatan gitu. Bisa juga dulunya memang sesat, udah sesat. Memang emphasize-nya lebih ke ini ya, ke waktu gitu ya. Mm-mm. Iya, makanya mungkin ditaruh duluan. Ya bisa jadi ya. Hmm. Mereka dari dulu udah sesat. Mereka memang udah sesat dari dulu. Karena faktanya mereka clear error itu udah tahu gitu kan. Tapi kenyataan bahwa mereka sesat dari dulu itu yang di highlight. Kok nggak berubah-berubah mungkin seperti itu kali ya. Harusnya kita tahu asbabun nuzulnya dulu biar bisa mengerti yang mana sih yang ditekankan di sini gitu, ya kan? Penting juga Mm-mm. asbabun nuzulnya ini. Oke, ya interchangeable lah untuk saat ini the law, gitu ya. Hmm. Kayaknya udah mirip-mirip dan tanya. Padahal seingat saya Ustadz menjelaskan sendiri agak berbeda artinya ya. Ustadz, dah Ustadz aja lah. Nah ini, oke. Hana nggak tahu 40 menitnya kemana, sudah berlalu saja, tapi setidaknya udah menyelesaikan ayat kedua. Insya Allah minggu depan kita bisa mulai ayat ketiga ya. Nanti Hana rapihin, kemudian Hana share di grup. Oke. Pembahasan seperti ini penting sekali karena di mana Allah highlight sesuatu itu apa gitu. Nah, dengan mengerti yang mana yang ditekankan, dengan begitu kita bisa lebih apa ya, lebih tepat dalam merefleksi ayat ini dengan diri kita sendiri, dengan kejadian yang ada di sekitar kita dan lain sebagainya. Gitu. Nanti itu kayaknya ini kan udah dibahas sama Ustadz di kelas dan mudah-mudahan ada ininya ya, kayak penjelasan Quran time-nya. Mudah-mudahan bisa membantu kalau ada. Oke teman-teman, udah kurang dari 1 menit. Barakallahu li walakum. Jazakumullahu khairan. Terima kasih juga Ustadz Andri. Jazakallahu khairan.